Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi untuk membuat sebuah algoritma atau algoritma flowchart ya, yaitu nama aplikasinya adalah Flowgorithm ya. Flowgorithm itu apa dan bagaimana cara menggunakannya? Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskannya, mulai dari mendownload, menginstal, dan mencoba membuat satu algoritma sederhana ya. Oke, untuk pertama kita download terlebih dahulu aplikasinya. Cara mendownloadnya silahkan simak video berikut ini. Oke, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buka Google atau Chrome kita atau Mozilla kita untuk membuka web dari Flowgorithm tersebut. Kita cari Flowgorithm-nya. Oke, nah di sini kita sudah tampil web dari Flowgorithm-nya. Kita pilih yang download ya. Nah, di sini ada 4 file yang bisa kita download untuk diinstal di PC kita atau laptop kita ya. Dari keempatnya ini berbeda-beda sistem operasinya ya. Yang pertama ada untuk Windows 10 dengan Windows 10 dan Windows 8 dengan 64 bitnya. Yang keduanya ada Windows 10 dan Windows 8 dengan 32 bitnya. Dan yang ketiga ada Windows 7 dan Windows di bawahnya. Jadi Windows 7 ke bawah itu menggunakan file yang ini, Windows 32 bit. Sebenarnya untuk Windows 7 ke bawah ini, baik yang itu 64 bit ataupun yang 32 bit, bisa menggunakan file ini untuk menginstalnya, di-download dan installnya. Dan yang terakhir file yang keempat yaitu untuk Windows atau sistem operasi jenis Linux dan Macintosh ya, Apple. Jadi bagi yang sistem operasinya menggunakan Linux atau Macintosh bisa menggunakan file yang ini untuk di-download dan diinstal di PC-nya masing-masing. Baik, untuk menginstalnya kita harus tahu mana yang harus di-download. Kita harus tahu PC kita dengan sistem operasi apa dan berapa bit ya. Untuk mengetahui sistem operasi dari PC kita, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu caranya, tapi bagi yang belum tahu, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara mengetahui spesifikasi sistem operasi dari komputer kita atau PC kita. Caranya di pojok kiri bawah kita klik search-nya DXDiag seperti ini, kita klik ya, kita tunggu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi tampilan informasi diagnostic tool ini adalah tentang spesifikasi dari komputer kita. Di sini bisa kita lihat ada operating system yang kita pakai atau sistem operasi yang kita pakai dan prosesor serta yang lainnya. Nah, di sini kita akan mendownload dan menginstal aplikasi Flowgorithm yang sesuai dengan PC kita ya. Operating system yang ada atau yang digunakan komputer saya ini adalah Windows 7 Enterprise 64 bit. Nah, berarti nanti saya akan download Flowgorithm ini yang Windows 32 bit Net 3.4, Net 3.5 for Windows 7 and other system ya. Jadi walaupun di sininya 64 bit dan di sininya 32 bit itu tidak masalah untuk Windows 7. Oke, setelah kita mengetahui spesifikasi dari komputer kita download. Berhubung komputer saya atau laptop saya atau PC saya ini menggunakan sistem operasi Windows 7 dan yang 64 bit, maka kita download yang ini, yang Windows 32 untuk Windows 7. Caranya klik nanti seperti ini ya, kita simpan. Oke, di semester kedua contohnya disimpan di sini Flowgorithm-nya, tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, setelah download selesai kita buka ya, show in folder. Nah,
Di sini ada aplikasi yang tadi kita sudah download, ya, aplikasinya sudah kita download, dan di sini masih dalam bentuk WinRAR atau diekstrak ya. Nah, untuk membukanya kita perlu aplikasi WinRAR atau WinZip ya. Tapi insya Allah di komputer teman-teman atau di laptop teman-teman sudah terinstall aplikasi ekstrak semuanya ya, baik WinRAR ataupun WinZip-nya. Kalau belum ada WinRAR atau WinZip-nya, silahkan download dulu WinRAR dan WinZip-nya. Nah, untuk mengekstraknya kalian tinggal buka atau klik kanan, pilih extract here. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Dan klik kanan pada Flowgorithm setup ini, Flowgorithm setup, atau klik 2 kali bisa ya. Klik kanan, pilih install. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Terus klik next, agree, klik next. Apakah aplikasi ini bisa digunakan oleh pengguna lain? Ya, kita mau everyone, siapa saja boleh ya. Oke, terus klik next. Kita tunggu sampai selesai instalasinya. Untuk instalasinya sendiri tidak memerlukan waktu yang lama ya. Oke, kita tunggu hanya beberapa menit saja. Nah, ini tidak sampai 2 menit selesai untuk menginstal aplikasi dari Flowgorithm ini. Close. Nah, setelah kita selesai mendownload dan menginstal, kita buka aplikasinya. Oke, aplikasinya Flowgorithm yang ini ya. Oke, seperti ini. Ini tampilan awal dari aplikasi Flowgorithm. Aplikasi ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah algoritma atau flowchart yang bisa dikonvert atau diaplikasikan dalam bentuk bahasa pemrograman nantinya. Nah, setelah selesai menginstalnya, kita akan coba membuat sebuah algoritma sederhana ya. Di sini saya akan membuat sebuah rumus atau mencari atau membuat algoritma, huruf besar semua ya, membuat algoritma luas persegi panjang ya. Jadi di sini saya akan coba membuat algoritma dari luas persegi panjang. Rumus dari persegi panjang sendiri adalah panjang kali lebar. Berarti kita membutuhkan panjang, lebar, dan luas. Berarti kita membutuhkan 4 variabel ya, 4 variabel deklarasi. Nah, caranya sekarang kita klik tanda panah yang di sini, terus pilih deklarasi. Kita butuh 3 ya, karena yang akan kita input adalah deklarasi luas, panjang, dan lebar. Oke, setelah seperti ini kita klik 2 kali, deklarasinya kita tulis panjang. Untuk tipenya integer, klik OK. Yang kedua, lebar, tipenya juga tetap integer. Yang ketiga, luas, yaitu rumus yang akan kita cari yaitu luasnya dari persegi panjang ini. Oke, untuk deklarasinya sudah ada 3, panjang, lebar, dan luas. Sekarang kita klik untuk input dan outputnya. Oke, output yang pertama saya akan isi untuk output panjang dari persegi panjang. Jangan lupa ketika untuk menginputkan atau mengisi statement output menggunakan tanda petik 2 ya, tanda petik 2, panjang persegi panjang. Jadi di sini akan ditanyakan atau akan disuruh untuk menjelaskan apa itu persegi panjang atau panjang dari persegi panjangnya berapa dan apa gitu. Nah, kita tuliskan seperti ini. Yang selanjutnya inputnya adalah panjang. Oke. Nah, input dan output panjang sudah. Yang selanjutnya adalah input dan output untuk lebar. Oke, sekarang output lebar kita tulis lebar persegi panjang.
klik OK, dan inputnya tulis lebar, klik OK. Panjang dan lebar sudah ada. Sekarang kita input untuk tugas atau assignment dari luas, karena yang ditanyakan adalah luas, maka assignment di sini diisi dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Diinformasikan juga bagi yang belum tahu, untuk teman-teman yang belum tahu, penulisan perkalian di bahasa pemrograman atau di aplikasi logaritma itu menggunakan tanda bintang ya, bukan tanda X, bukan tanda kali, tapi tanda bintang. Jadi perkalian di sini dituliskan dengan tanda bintang. Jadi panjang kali lebar ditulis panjang tanda bintang terus lebar. Tanda bintang sendiri di keyboard ada di angka 8 seperti itu. Setelah itu klik OK, dan yang terakhir adalah output dari luas itu ya. Caranya luas persegi panjang adalah sama dengan tanda petik 2 dan luas, seperti ini ya. Jadi luas persegi panjang itu adalah ini, luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi dia memanggil, outputnya itu memanggil assignment yang di sini. Oke, untuk algoritmanya seperti ini. Algoritma dalam membuat algoritma luas persegi panjang, rumusnya adalah seperti ini algoritmanya ya. Dan untuk mencobanya atau mengujinya apakah algoritma ini berhasil atau flowchart ini berhasil, kita klik tanda panah run ini. Oke, diklik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Di sini sudah muncul panjang persegi panjang. Silakan dituliskan panjang persegi panjangnya berapa. Contohnya panjang persegi panjangnya 120. Nah, terus klik enter, dan silahkan tulis lebar persegi panjangnya. Lebar persegi panjangnya seumpama 25. Maka luas dari persegi panjang adalah 3000. Nah, dengan demikian untuk proses pembuatan algoritma atau flowchart dari membuat rumus luas persegi panjang atau algoritma luas persegi panjang sudah selesai. Dan diinformasikan juga setelah membuat algoritma flowchartnya, kalian juga bisa mengaplikasikannya atau mengekstraknya ke bahasa pemrograman atau coding lain. Caranya klik tools yang di sini, terus pilih source code viewer. Nah, di sini nanti akan muncul bahasa pemrograman yang akan kita pilih, contohnya PHP. Nah, di sini adalah bahasa pemrogramannya yang bisa kalian copy dan dipastekan di aplikasi bahasa pemrograman yang dibuat. Ada C++, ada JavaScript dan Java ya. Tinggal di copy paste untuk coding-codingnya seperti itu. Ini adalah bagaimana cara membuat algoritma menggunakan aplikasi Flowgorithm. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.